sampai dengan 9 November tahun 2023 adalah sebesar Rp1.090.000, terdiri dari pertama perolehan upah infak Jumat tanggal 3 November tahun 2023 sebesar Rp940.000. Yang kedua, infak jariah dari Musinin transfer melalui QL untuk dana operasional masjid sebesar Rp200.000. Yang ketiga, infak jariah dari Musinin transfer via QL untuk dana sosial yatim _ sosial sebesar Rp250.000. Saldonya menjadi Rp95.170.806 ditambah penerimaan sebesar Rp1.390.000 menjadi Rp96.560.806. Pengeluaran jumlah pengeluaran antara tanggal 3 sampai dengan 9 November tahun 2023 adalah sebesar Rp2.657.500, yaitu untuk pengeluaran kegiatan rutin dan kafalah para khatib dan ustadz untuk kajian subuh, kemudian pengeluaran seksi sarana dan prasarana selama bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp1.057.500. Saldonya per hari ini adalah sebesar Rp96.560.806 dikurangi pengeluaran sebesar Rp2.657.500 menjadi Rp93.903.306. Saya ulangi, saldonya per hari ini adalah sebesar Rp93.903.306. Saldo tersebut terdiri dari 3 item. Item pertama, dana operasional masjid sebesar Rp9.037.111. Item kedua, dana sosial _ yatim sebesar Rp15.958.303. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar Rp66.907.892. Ini menyangkut masalah laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode tanggal 3 sampai dengan 9 November tahun 2023. Penyampaian berikutnya untuk para jamaah sekalian yang masih berada di saf belakang, dimohon untuk maju ke depan. Silakan bapak-bapak yang ada saf belakang maju ke depan ya, untuk mengisi saf yang depan yang masih kosong. Jadi kelihatan saf yang bagian depan tidak merompong, dan saf yang belakang nggak apa-apa yang kosong nanti bisa diisi untuk jamaah yang mungkin datangnya lebih belakangan atau mungkin terlambat. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan sholat Jumat di Masjid Nurul Jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala fi ayatil ukhra fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas curahan rahmatnya, atas curahan nikmatnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan nikmatnya sholat tanpa ada rintangan seperti saudara kita yang di Palestina, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya bisa bangun malam, nikmatnya bisa bersilaturahmi, nikmatnya bisa tidur nyenyak, nikmatnya bisa makan, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, yang itu semua dituntut bagi kita sebagai umat Islam untuk mensyukuri atas segala nikmatnya. Yang kedua, salawat beserta salamnya semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, uswah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan salawat beserta salamnya Allah disampaikan pula kepada mereka, keluarganya yang beriman, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atau tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang tentunya sangat mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, berkaitan dengan pembahasan tentang zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan dua perkara yang wajib kita lakukan dan senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dituntut untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dituntut untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dituntut untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah keseharian kita ketika kita beraktivitas di dalam melaksanakan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas apapun, kita dituntut untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir yang secara rutinitas didawamkan, senantiasa kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Termasuk amal perbuatan kita dituntut untuk selamanya ingat di dalam melakukan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Disebabkan supaya amal yang kita lakukan benar-benar ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ketika niatnya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan aktivitas apapun ingat Allah Subhanahu wa taala yang memerintah kita, maka insya Allah apapun yang kita lakukan menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, zikir kaitannya dengan hati kita, zikir kaitannya dengan qalbu, dengan jiwa kita. Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, dengan senantiasa mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya tidak akan banyak gelisah. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, hatinya akan senantiasa optimis, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah, dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya apapun yang Allah jadikan kepada kita, apapun yang Allah takdir
kepada kita menurut Allah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka kita akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang terjadi pada diri kita. Meskipun itu berupa musibah, meskipun itu berupa ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus ingat bahwa itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan zikir dan syukur ini, kalau saya baca dalam sejarah yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri, di dalam Rasulullah SAW dalam membumikan Islam, menyebarkan Islam, di dalam mendakwahkan Islam, terbagi ke dalam dua bagian. Bagaimana caranya Rasul merealisasikan zikir dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikir dan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahwa ternyata dalam sejarah kita kenal bahwa baginda kita sering bertahanus, sering menyendiri, sering menjauhi kehidupan banyak orang dikarenakan mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan jahiliyah, kegiatan-kegiatan yang jauh yang mendekatkan kesyirikan, sehingga Rasul lebih suka untuk menyendiri, menjauhi mereka, untuk mengkhususkan dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menenangkan dirinya dengan berzikir, bertahmid, bersalat, dengan berzikir, bertahlil dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya berfokus untuk menenangkan dirinya, tetapi Rasul sesekali keluar dari Gua Hira, melihat kaumnya, memikirkan bagaimana caranya supaya kaum waktu itu kota Mekah menjadi kedepannya menjadi orang-orang yang benar-benar mengingat Allah, mengingat Tuhannya yang sebenar-benarnya Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara berzikir baginda Nabi Muhammad SAW supaya hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tetapi ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, meningkat tahapan zikirnya kepada Allah, yaitu dengan cara mendakwahkan Islam. Apa sebabnya? Sebab ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tugas yang sangat besar. Bagaimana caranya supaya mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara mengenalkan kepada umat manusia Islam yang sebenar-benarnya. Maka Rasul pada waktu itu setelah diangkat menjadi Rasul dituntut untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Apa sebabnya dakwah disebut dengan zikir dan bersyukur kepada Allah? Sebab dakwah secara tidak langsung mengingatkan dirinya kepada Allah. Bahkan bukan hanya dirinya yang diingatkan kepada Allah, tetapi orang lain pun benar-benar diingatkan kepada Allah bahwa Tuhan kalian itu benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang diridhai hanya Islam, tidak ada agama yang lain. Maka dakwah disebut sebagai zikir yang lebih tinggi lagi daripada zikir keseharian kita. Itu pun besar nilainya di hadapan Allah. Tetapi ketika kita mampu meningkatkan ke tahap dakwah, maka disitulah kita zikir kepada tahap yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi zikir yang lebih tinggi daripada dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu disebut dengan jihad fi sabilillah. Memerangi orang-orang kafir, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya disebut zikir? Sebab mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggikan la ilaha illallah, ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa taala secara lebih luas. Bahkan bukan hanya mengenalkan, nyawa pun yang ada di dalam dirinya mampu ditaruhkan. Makanya ketika jihad disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, itulah zikir dan rasa syukur yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka semua melaksanakan jihad yang sebenar-benarnya jihad, haqqa jihadi,
yang sebenar-benarnya jihad, yang sebenar-benarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dirinya yang diselamatkan tetapi orang lain, mempertahankan tanah sucinya, mempertahankan kalimat Allah tetap tegak, mempertahankan Masjidil Aqsa tetap tegak, mempertahankan tanah suci yang ketiga tetap ada. Dan itu sebenarnya PR kita semua, meskipun kita tidak diwajibkan seperti mereka. Tetapi yang diwajibkan kepada kita yaitu keberpihakan hati kita, mengingat kepada Allah, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan mereka, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesabaran mereka, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Israel laknatullah yang memusuhi, yang menjajah Palestina hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada umat Islam khususnya yang ada di sana. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai perkara yang mungkin secara kasat mata hanya sebatas berdoa, mungkin secara kasat mata hanya menginfakkan sebagian harta yang kita keluarkan, secara kasat mata kayaknya tidak ada pengaruhnya, mungkin saja gitu ya. Padahal kalau dilakukan oleh seluruh umat Islam itu dampaknya luar biasa membantu mereka. Seandainya negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah membela Palestina dengan pengorbanan yang sebenar-benarnya, pasti dimenangkan dengan secepat-cepatnya. Sebenarnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang lainnya. Allah menyebutkan akan kemuliaan mereka di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagi mereka para mujahid, anak-anak, orang tua, mereka kaum muslimin yang ada di Palestina sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, hartanya bi anna lahumul jannah, dengan surganya. Kita belum jelas, Pak. Tapi insya Allah berharap ya Pak, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang berada di barisan mereka, meskipun hanya sebatas berdoa, meskipun hanya sebatas secuil rupiah yang kita keluarkan untuk membantu mereka, tapi mudah-mudahan itu menjadi nilai besar di hadapan Allah. Kita tahu kisah dalam satu hadis, kita seekor katak dengan seekor cicak. Yang berikutnya para ulama fikih mengeluarkan hukum bahwa katak dilarang dibunuh, cicak disunahkan untuk dibunuh. Dan itu ternyata kisahnya dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud laknatullah. Ketika sedang dibakar dengan api yang sangat besar, si cicak dengan sekuat tenaga meniup-niup api itu supaya dengan harapan supaya api makin besar, supaya Nabi Ibrahim mati di dalam api itu. Dan si katak ternyata mengambil air dari air yang ada, kemudian berjalan, kemudian diludahkan ke dalam api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau menurut kita kan tidak ada pengaruhnya ya Pak. Api yang ditiup oleh cicak tidak akan mati, api yang disemprot oleh air oleh katak tidak akan mati juga, tidak akan berpengaruh sedikit pun. Tapi itu sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar hukum katak tidak boleh dibunuh, cicak disunahkan untuk dibunuh. Nah, ini pelajaran bagi kita, meskipun hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat berpengaruh besar terhadap perjuangan mereka. Dan Allah berjanji, in tansurullaha yansurlakum. Baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang agak lama, dipastikan bahwa pejuang-pejuang Palestina akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurlakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kalian. Nah, inilah puncak zikir dan syukur yang sebenarnya. Jadi
ketika kita senantiasa mendawamkan zikir dan syukur, ternyata terrealisasi di dalam kehidupan kita, yaitu lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, sarfun ni'am bi taatillah, menggunakan sebuah nikmat yang Allah diberikan kepada dirinya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril yahud wa Israil wa tabbis samlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar.